Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Pagi hari ini kita mau sejenak akan disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul yaitu Suara Kebenaran. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Matius 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Matius 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa figur seorang Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ia mendedikasikan hidupnya, waktunya, masa mudanya hanya untuk Tuhan. Dia mempersembahkan hidupnya semenjak dia masih kecil hanya untuk Tuhan. Nah, di dalam masa pelayanannya, dia dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang pemberani. Tanpa kompromi. Ia tidak pernah takut bahaya. Ia tidak pernah takut ancaman. Sepanjang ia tahu bahwa ia melakukan hal-hal yang benar. Sepanjang ia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah, dia tidak segan-segan untuk mencela, untuk menegur orang-orang di luar sana. Nah, satu contoh di dalam Lukas 3 ayat 18 ayat 19, di sana kita melihat bagaimana keberanian Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes ketika kehidupannya sudah menyimpang, ketika kehidupannya sudah melenceng. Dia juga tidak segan-segan mencela pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang tenggelam di dalam formalisme ritual agama mereka. Dalam artian ia yang melakukan upacara keagamaan secara formal saja tanpa sebuah isi di sana. Matius 3 ayat yang ke-7. Nah, dari cerita ini kita melihat bahwa keberanian Yohanes Pembaptis ini sangat luar biasa, mewartakan suara kebenaran. Ketika dia tahu itu salah, ketika dia itu tahu menyimpang dari kebenaran, dia tidak segan-segan untuk menegur orang tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada zaman sekarang ini suara Yohanes Pembaptis adalah sebuah teladan bagi kita untuk menyuarakan suatu kebenaran. Artinya apa? Artinya kehadiran kita harus membuat dunia berpaling akan dosa. Kehadiran kita harus membuat dunia mendengar koreksi dari Tuhan atas jalan-jalan mereka yang jahat. Dan inilah peran kehidupan kita. Yaitu kita harus berani menyuarakan kebenaran. Berani memperkatakan kebenaran. Berani memimpin orang kepada kebenaran. Sebab ini adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab ini adalah kewajiban kita sebagai duta-duta kerajaan sorga. Yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, mungkin beranikah kita di zaman sekarang ini menyuarakan kebenaran. Memperkatakan kebenaran ketika kita di dalam pekerjaan. Ketika kita di dalam usaha, ketika kita ada di dalam keluarga kita, beranikah kita memperkatakan kebenaran? Dan ini sebagai tugas kita. Beranikah kita menyuarakan kebenaran di dalam bermedia sosial, di dalam rumah tangga? Kita mau melihat, meneladani Yohanes Pembaptis ya. Kita adalah duta kerajaan sorga yang memanggil manusia ke dalam kebenaran sejati, yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus. Biarkan dunia mendengar koreksi dari Tuhan atas jalan-jalan mereka yang jahat melalui kehidupan saudara dan saya.
Biarkan kehidupan saudara dan saya menjadi suratan terbuka. Orang melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Miliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Miliki keberanian untuk membawa orang ke dalam satu kebenaran yang sejati. Dunia saat ini sedang membawa pengaruh yang luar biasa. Menyeret orang ke dalam kebinasaan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menyuarakan kebenaran. Kita mau memperkatakan kebenaran. Kita mau membawa orang ke dalam kebenaran firman Tuhan. Biarkan dunia mendengar koreksi dari Tuhan melalui kehidupan kita. Melalui cara kita berkata-kata. Melalui cara kita berperilaku. Saya percaya ketika kita menjadi duta kerajaan sorga, Tuhan akan memimpin, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memampukan kita untuk membawa orang-orang ke dalam kebenaran yang sejati di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, inilah yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kami menjadi duta-duta kerajaan sorga yang mewartakan kebenaran bagi orang-orang dunia. Orang-orang yang tersesat, orang-orang yang jatuh di dalam dosa, orang-orang yang jatuh di dalam kebenaran-Mu. Berikan seluruh sidang jemaat-Mu kami semua keberanian untuk membawa mereka di dalam kebenaran yang sejati. Supaya mereka boleh melihat kuasa Tuhan, mengalami pemulihan daripada Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu sepanjang pagi hari ini, usaha pekerjaan semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.